Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrina. Saya akan menjelaskan pengertian globalisasi dalam pengaruh globalisasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pengaruh globalisasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dapat ditinjau dari segala aspek, yaitu ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Dalam studi sosiologi, globalisasi merupakan bentuk pemersatu berbagai negara untuk bisa saling bertukar informasi, pengetahuan, dan teknologi. Pengertian globalisasi menurut Hadion Wijaya dalam manajemen pemasaran di era globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Secara etimologi, kata globalisasi diambil dari bahasa Inggris yaitu globalize, yang berarti universal atau menyeluruh. Penambahan imbuhan ization pada kata globalization artinya adalah proses mendunia, sehingga arti globalisasi adalah proses sesuatu, informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Adapun faktor-faktor pendorong globalisasi dalam berbagai bidang yaitu: pertama, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor, arus modal dalam bentuk pinjaman dan investasi antar negara, dan kebijakan pasar yang memengaruhi perekonomian negara. Kondisi ini menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain sebagai berikut. 1. Taraf hidup dan pendapatan masyarakat meningkat. 2. Makin tersedianya lapangan pekerjaan. 3. Kualitas sumber daya meningkat karena persaingan global. 4. Barang produksi meningkat akibat pertumbuhan ekonomi yang berkembang. Sedangkan dampak negatifnya antara lain sebagai berikut. 1. Tatanan perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan semakin pudar. 2. Timbulnya kelas-kelas ekonomi sehingga menimbulkan buruh dan majikan menjadi perbedaan atau kesenjangan. 2. Bidang politik. Dalam bidang politik ditandai dengan adanya masuknya nilai-nilai demokrasi dan kesadaran berpolitik. Praktik demokrasi yang kurang sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Keterbukaan dalam menyelenggarakan pemerintahan semakin mendapat evaluasi dari masyarakat, dan lahirnya partai-partai baru atau lembaga swadaya masyarakat yang berbeda-beda maksud dan tujuannya. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak, baik dari segi positif maupun negatif. Dari segi positifnya antara lain sebagai berikut. 1. Masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas. 2. Hak asasi manusia semakin diakui keberadaannya. 3. Masyarakat dapat menggunakan haknya secara langsung. Sedangkan dari segi negatifnya yaitu: 1. Musyawarah sebagai proses demokrasi semakin ditinggalkan. Musyawarah cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum, dan sifat anarkis sulit dibendung. 3. Bidang sosial budaya ditandai adanya: A. Masuknya budaya asing melalui berbagai media seperti internet, televisi, dan lain-lain. B. Semakin pudarnya kebudayaan sendiri. C. Semakin lunturnya budaya gotong royong di masyarakat. D. Sifat individualisme semakin merebak di berbagai tempat kehidupan. Hal ini akan menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya yaitu: 1. Banyak model bangunan rumah bermotif Eropa. 2. Bidang pendidikan yang dulunya menggunakan mesin ketik sekarang beralih menggunakan komputer. 3. Bidang kesehatan yang dulunya menggunakan pengobatan tradisional sekarang menggunakan pengobatan yang modern. 4. Model pakaian yang beraneka ragam. Adapun dampak negatifnya yaitu: 1. Proses pembelajaran berbasis kesadaran semakin ditinggalkan.
2. Bidang kesenian generasi muda sekarang sedikit yang ikut melestarikan kesenian daerah. 3. Bidang properti banyak perumahan elit gaya Eropa. 4. Bidang model pakaian masyarakat tidak memerhatikan kesopanan. 4. Bidang keamanan ditandai adanya A. Semakin merebaknya tindak kejahatan lintas negara maupun terorisme internasional. B. Banyak masyarakat sipil dengan memosisikan tentara dan polisi sebatas sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban. Hal ini akan menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya yaitu 1. Penegak hukum selalu siap sedia dalam menjaga ketertiban. 2. Profesionalisme di kalangan militer maupun polisi ditingkatkan terus. 3. Pos-pos keamanan ditingkatkan. Adapun dampak negatifnya yaitu 1. Jaringan terorisme merebak antar negara. 2. Penjualan senjata gelap semakin merebak. 3. Kejahatan melalui internet merajalela. 4. Sindikat narkoba antar negara semakin berkembang. Itulah pemaparan materi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak globalisasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.